Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya masyarakat Dharmasraya. Pada kesempatan ini izinkan saya mengajak kita untuk memahami dengan seksama, dengan sungguh-sungguh apa yang sudah menjadi keputusan bersama dari para pemimpin kita di Kabupaten Dharmasraya, yaitu surat edaran, surat kesepakatan bersama Forkopimda nomor 85 2020 ya, tentang penutupan dan penghentian sementara kegiatan masjid dan mushola di Kabupaten Dharmasraya tertanggal 8 April ya, kemarin Rabu 8 April 2020 tepatan tanggal 14 Sya'ban 1441 Hijriah. Ya, poinnya ada 7. Pertama, menutup dan menghentikan sementara seluruh kegiatan di masjid dan mushola di Kabupaten Dharmasraya sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Kedua, azan setiap awal waktu sholat tetap dikumandangkan di setiap masjid dan mushola. Ketiga, pelaksanaan kegiatan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Keempat, sholat tarawih dilakukan secara individual atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah. Kemudian yang kelima, tilawah atau tadarus Al-Quran dilakukan di rumah masing-masing. Kemudian yang keenam, buka puasa bersama baik dilaksanakan di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun mushola ditiadakan. Dan yang ketujuh, diminta kepada camat untuk disampaikan kepada wali nagari agar disosialisasikan kepada pengurus masjid dan mushola untuk ditindaklanjuti. Ya. Jadi kaum muslimin kaum muslimat yang muliakan oleh Allah SWT, saya kira bagi kita masyarakat tidak ada pilihan kecuali mentaati, ya, mengikuti sami'na wa ata'na, as-sam'u wa ta'ah, ya. Sebagian Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, alladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya, orang-orang beriman taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kepada ulil amri, kepada pemimpin kita. Dan di sini pemimpin bahkan tidak hanya satu orang, bukan hanya Bapak Bupati sendiri, bahkan sudah berkumpul Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, ya. Ada Bapak Bupati, ada Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia, ada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, ada Komandan Kodim, ada Kepala Kejaksaan, ada Kapolres, ya. Jadi saya kira ini sudah menjadi sebuah kesepakatan bersama dan realnya memang demikian. Maka bagi kita sebagai masyarakat, kita taati himbauan ini, kita taati instruksi bersama ini, perintah dan kesepakatan bersama ini demi kemaslahatan dan kebaikan kita semua dalam rangka menghadapi musibah yang sangat berat dan sangat mengkhawatirkan ini, yaitu penyebaran COVID-19, ya, coronavirus disease, ya, virus corona. Maka kita semua sepakat insyaallah, dan mudah-mudahan tidak ada lagi perdebatan di antara kita, karena itu hanya akan menghabiskan energi. Bahwa kemarin mungkin masih banyak yang berdiskusi, bahkan mungkin sampai berdebat, dan sangat disayangkan bahkan sampai ada yang kemudian juga melontarkan kata-kata yang tidak pantas, ya. Maka kita akhiri itu semua. Sekarang kita harus bersatu, kita saling bahu-membahu, kita bergandengan tangan untuk menyukseskan program ini dalam rangka mempercepat, ya, mudah-mudahan insyaallah segera Allah angkat musibah ini. Kita berdoa kepada Allah agar situasi yang memang mungkin belum pernah kita alami selama ini, sebagian di antara orang tua kita barangkali dulu pernah juga, ya, ada yang ketika wabah cacar, wabah kolera dan sebagainya, tapi mungkin sebagian besar di antara kita belum pernah mengalami situasi yang sangat berat seperti ini. Maka insyaallah apabila kita semua bersatu, apabila kita semua disiplin mengikuti panduan ini, mudah-mudahan Allah akan mengangkat musibah ini lebih cepat insyaallah. Kita meninggalkan masjid, meninggalkan mushola sama sekali bukan berarti kita menjauh dari Allah. Justru inilah cara kita mendekat kepada Allah dengan mengikuti sunnatullah, ya, sebagaimana kita
baca hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang menjadi dalil panjang dari Majelis Ulama Indonesia ketika merumuskan fatwa tentang ya harusnya kita tidak lagi sholat berjamaah dan sholat Jumat ya. Dalam situasi seperti ini kita baca bagaimana Umar bin Khattab mengatakan nafirru min qadrillah ila qadrillah, kita lari dari satu takdir Allah ke takdir Allah yang lain, dari satu sunnatullah ke sunnatullah yang lain. Dan ini juga sunnatullah, ini juga perintah Allah. Ini cara orang beriman memahami perintah Allah dalam rangka menjaga diri dari penyakit. Maka ini cara kita taqarrub ila Allah. Maka mendekatkan diri kepada Allah tidak hanya di masjid, tidak hanya sholat, tidak hanya ketika berjamaah, tetapi juga ketika kita sendiri-sendiri atau ketika kita hanya bisa berkumpul dengan keluarga kita masing-masing. Bahkan inilah kesempatannya kita menghiasi rumah kita masing-masing lebih maksimal lagi dari biasanya. Dan tentu saja kita harus manfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk betul-betul mendekatkan diri kepada Allah dengan menghabiskan lebih banyak waktu kita untuk beribadah di rumah, berzikir, sholat berjamaah yang pasti tentu saja dengan istri, dengan anak-anak, kemudian sholat sunnah ya, yang biasanya mungkin tidak kita lakukan, sekarang kita usahakan untuk melakukannya. Yang sholat sunnah yang lain, sholat tahajud, sholat duha, tilawah Al-Quran sebanyak-banyaknya, bertadalluq dan seterusnya. Ini kesempatan. Jadi kita pastikan memanfaatkan waktu ini bukan hanya untuk sekedar stay at home, hanya tinggal di rumah, tetapi mengisi kegiatan di rumah itu dengan ibadah, dengan taqarrub ila Allah, dan berdisiplin untuk itu. Apabila kita semua disiplin dan menerimanya dengan hati yang lapang, maka mudah-mudahan insyaAllah kita diselamatkan oleh Allah dari wabah penyakit ini, dari pandemi COVID-19 ini, insyaAllah. Sekali demikian, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan Quran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.